Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, seuntai ungkapan syukur tertuang dalam butiran kata, berisi bait-bait puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat yang mengguyur di tengah luasnya alam semesta, sehingga dengan rahmat itulah kita ditakdirkan berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keruwetan, dari berbagai macam kesusahan dan kegelisahan, agar Allah meluaskan rezeki kita, memudahkan urusan kita, serta mengabulkan hajat-hajat kita, dan yang terpenting menyelamatkan kita baik di dunia hingga di akhirat nanti. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini, tepatnya tadi siang, telah terjadi bencana alam berupa gempa di sebagian daerah di Jawa Timur, sehingga getarannya sampai terasa di Pulau Madura. Melihat keterangan dalam kitab Primbon Jawa, jika gempa bumi terjadi pada bulan Ramadan di siang hari, itu pertanda akan banyak terjadi perselisihan pendapat di kalangan manusia yang bisa berakibat terjadinya pertikaian di antara manusia itu sendiri, yang bisa melahirkan kedukaan dan kesedihan di hati masing-masing individu. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kita diselamatkan dari semua bencana dan musibah yang tengah melanda kita. Selain kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa memohon keselamatan kepada Allah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Salah satu salawat yang sangat populer dan dianjurkan dibaca dalam setiap saat adalah membaca sholawat munjiat. Sholawat munjiat artinya sholawat penyelamat, di mana bacaan dari sholawat tersebut adalah sebagai berikut. Tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu bacaan dari sholawat munjiat. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Semoga dengan salawat ini engkau menyelamatkan kami dari semua hal yang menakutkan dan perkara-perkara yang membahayakan. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Semoga dengan salawat ini engkau mengabulkan hajat-hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Semoga dengan salawat ini engkau membersihkan kami dari semua keburukan.
wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, dan semoga dengan salawat ini engkau mengangkat kami pada derajat yang paling tinggi di sisimu. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dan semoga dengan salawat ini engkau menyampaikan kami pada puncak tujuan menggapai berbagai macam kebaikan baik dikala kami hidup maupun nanti setelah kematian. Itu kurang lebihnya terjemahan dari salawat tadi. Dalam kitab ini diterangkan, hadhihi salatu masyhuratun bit tajribati wal musyahadati. Salawat ini sangat terkenal sekali, sangat masyhur sekali tentang kemujarrabannya wal musyahadah, dan telah nampak pula keberkahannya. Fi tafrijil kurubi wa tahsilil marhubi, terutama dalam hal menghilangkan berbagai macam kesusahan dan dalam hal mendatangkan berbagai macam keinginan. Artinya sholawat munjiat ini sangat masyhur sekali, sangat terkenal sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan menghilangkan kesusahan kita dan memberikan semua apa yang kita inginkan. Dalam kitab Mujarrabatud Dairabi, Syekh Ahmad Ad-Dairabi berkata, "Wa man qara'aha 500 marratin." Dan barang siapa yang membaca salawat munjiat ini sebanyak 500 kali, yanalu ma yuridu fil jalbi wal ghina insyaallah, maka yang bersangkutan akan mendapatkan semua apa yang diinginkan. Fil jalbi dalam hal menarik datangnya sesuatu, wal ghina dan dalam hal menarik datangnya harta kekayaan. Insyaallah yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kata Syekh Ahmad Ad-Dairabi, apabila sholawat munjiat ini dibaca sebanyak 500 kali, maka yang bersangkutan akan diberikan oleh Allah semua apa yang diinginkan, terutama dalam hal menarik datangnya sesuatu, menarik datangnya rizki, menarik datangnya pelanggan, menarik datangnya pembeli, menarik datangnya jodoh, menarik datangnya klien dan sebagainya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghina, dan juga sangat mujarab dalam menarik datangnya harta kekayaan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia mujarrabatun sahihatun, dan ini maksudnya salawat munjiat yang 500 kali ini sangat nyata sekali kemujarrabatnya. Artinya telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang mencoba dan membuktikan keampuhannya. Selanjutnya As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar berkata, "Wa man da'a biha alfa marratin fi jawfil lail." Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah melalui salawat munjiat sebanyak 1000 kali di tengah keheningan malam, li ayyi hajatin kanat, untuk tujuan apa saja, untuk segala maksud dan keinginan, minal hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik itu tujuan yang berhubungan dengan duniawi maupun tujuan yang berhubungan dengan akhirat. Qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Artinya kata As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, jika sholawat munjiat ini dibaca sebanyak 1000 kali di waktu tengah malam, maka segala apa yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu asra'u lil ijabati minal barqil khatifi. Dan sholawat munjiat 1000 kali di waktu tengah malam itu lebih cepat ijabahnya minal barqil khatif, dari kilat yang menyambar. Sangat cepat sekali ijabahnya, bahkan lebih cepat dari sambaran kilat. Wa iksirun azim, dan merupakan iksir yang sangat agung sekali. Nah, iksir ini adalah emas intan permata yang sangat mahal sekali, di mana nilainya tak terhingga. Artinya, orang yang membaca sholawat munjiat 1000 kali di waktu tengah malam untuk hajat apa saja, maka ia ibarat mempunyai perhiasan yang banyak, sehingga sangat mudah ketika ia menginginkan tercapainya suatu hajat. Watiriyakun jasim, dan merupakan penawar yang sangat ampuh. Penawar dari kesedihan, penawar dari kesusahan, penawar dari penyakit, penawar dari kerewotan, semuanya
diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, baik yang 500 maupun yang 1000 ini, sebaiknya kita awali dulu dengan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai salat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Setelah selesai tawassulnya, baru kita memulai membaca sholawat munjiat. Kita bisa memilih mau yang 500 boleh, mau yang 1000 boleh. Amalan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah barokah ini semua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.